PSSI pilih maksimalkan Timnas Indonesia U23 dalam FIFA Matchday November 2025. Bagaimana nasib tim senior? Erick Thohir soal syarat pelatih baru Timnas. Bahwa masuk 16 besar AFC Piala Dunia? PSSI tanggapi kabar Jepang keluar dari AFC, media jangan terpancing rumor. Indra Syafri sambut baik Timnas Indonesia U23 dimaksimalkan untuk FIFA Matchday. PSSI pilih maksimalkan Timnas Indonesia U23 dalam FIFA Matchday November 2025. Bagaimana nasib tim senior? Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir mengatakan akan memaksimalkan Timnas Indonesia U23 ketimbang senior dalam FIFA Matchday, periode November 2025. Agenda itu akan berlangsung pada 10 hingga 18 November 2025. Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia Senior sepertinya tidak ambil bagian dalam jeda internasional tersebut karena belum mendapatkan pelatih baru setelah berpisah dengan Patrick Kluivert. Jadi, timnya memang tidak dipaksakan dalam turun laga. Kalau belum dapat pelatih, tidak perlu tergesa-gesa, kata Erick Thohir. Pria yang juga menjabat Menpora itu jeda internasional akan dimaksimalkan untuk Timnas Indonesia U23 agar tampil maksimal dalam SEA Games 2025. SEA Games akan berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember 2025, persiapan SEA Games 2025. Timnas Indonesia U23 asuhan Indra Syafri. Kami sudah rapatkan, ucapnya. Sebagaimana diketahui, PSSI menyudahi kerjasama dengan Kluivert dan kolega pada Kamis, 16 Oktober 2025. Keputusan tersebut dibuat menyusul kegagalan Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Skuad Garuda terpuruk dalam fase grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dikarenakan, Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Erick Thohir soal syarat pelatih baru Timnas. Bahwa masuk 16 besar AFC Piala Dunia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan kriteria pelatih baru untuk Timnas Indonesia. Ia berharap pelatih baru nanti memiliki kapasitas yang dapat membawa Timnas Indonesia masuk ke 16 besar ranking Piala Asia, AFC, dan lolos Piala Dunia 2030. PSSI tengah mencari sosok pelatih yang benar-benar cocok untuk skuad Garuda. Bukan hanya Timnas utama, tetapi juga U23 dan U20. PSSI tidak ingin mengulangi kegagalan sebelumnya, sehingga pelatih baru ini harus memiliki kapasitas yang lebih baik untuk target-target yang lebih tinggi. Erick Thohir mengatakan PSSI punya target agar Timnas naik peringkat di Piala Asia. Saat ini Indonesia masih berada di 20 besar. Soal kriteria, kami ada target-target untuk AFC, Piala Asia, 2027. Bisa tidak masuk 16 besar? Karena kalau ranking kita itu kan di Asia masih 20 besar, bisa tidak masuk 16 besar, ucap Erick Thohir. PSSI juga menargetkan Timnas bisa lolos kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, yakni tahun 2030. Erick mengakui tidak ada pelatih yang benar-benar sempurna tanpa kekurangan, tetapi pihaknya tetap akan mengantisipasi kegagalan seperti yang terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Lalu bisa tidak dengan itu, kami membuka lagi target lolos Piala Dunia. Nah, karakter pelatihnya ini yang kami sedang cari. Tentu tidak ada pelatih yang sempurna. Ada pelatih yang kuat di manajemen pemain, tetapi taktikal belum, tetapi dia disupport timnya, ujarnya. Pelatih baru Timnas diharapkan mampu berkoordinasi dengan baik dengan seluruh pihak di PSSI, baik pemain maupun pihak-pihak dalam federasi. Itulah makanya saya bilang, kami coba lihat pelatih apa yang bisa lebih baik melakukan hubungan ke depan. Tidak hanya target, tetapi juga hubungan pelatih dan pemain, serta pelatih dengan federasi, jelasnya. Hubungan dengan pelatih lain untuk U23 dan U20 juga harus mampu terbina dengan baik. Erick menyebut bahwa hubungan antar pelatih terbilang kompleks. Koordinasi yang baik antara para pelatih dapat berpengaruh positif bagi Timnas di kancah sepak bola internasional. Tidak bisa pelatih ada jarak dengan program yang dibangun TD, Dirtek, dan BTN, Badan Tim Nasional. Nanti kan ada juga Timnas U23, U20, strata ini tetap kami bangun. Hubungan antar pelatih kompleks, ini yang harus kami jaga supaya kita bisa punya sistem sepak bola yang sama seperti negara Asia maju. Gak bisa pelatih U17 beda, U20 beda, U23 beda, sinkronisasi pemain nanti bagaimana, ujarnya. PSSI tanggapi kabar Jepang keluar dari AFC, media jangan terpancing rumor. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan kabar Jepang akan keluar dari Federasi Sepak Bola Tanah Air, AFC, tidak benar. Hal itu dikarenakan,
Media-media Indonesia terpancing dengan hal tersebut. Kabar itu tidak memiliki sumber valid namun menyebar luas hingga menjadi perhatian media dan pejabat AFC. Insiden pemberitaan hoaks tersebut telah menimbulkan pertanyaan serius dari anggota dan pejabat AFC kepada delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen PSSI, Yunus Nusi, saat menghadiri AFC Awards di Riyadh, Arab Saudi, pekan lalu. Teman-teman media ingat, AFC Media sangat memantau pemberitaan di tanah air. Kami di Riyadh dicecar oleh anggota AFC dan media mereka soal kevalidan berita itu, kata Yunus Nusi. Mereka heran dan mempertanyakan sumbernya, karena dinilai media di Indonesia menyebarkan berita tidak benar. Tambahnya, sementara itu, Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir saat ini sedang juga memulihkan kembali kepercayaan komunitas sepak bola internasional terhadap Indonesia setelah dua peristiwa yang menimbulkan dampak reputasional. Peristiwa pertama, pengakhiran kerja sama lebih awal dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, yang berujung pada banjir kecaman di media sosial usai kegagalan timnas di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi kekosongan pelatih membuat timnas Indonesia senior kemungkinan tidak ambil bagian dalam FIFA Matchday periode November 2025. Jadi, periode itu akan dimaksimalkan untuk timnas Indonesia U23. Yang pasti, tidak mudah dan tidak bisa buru-buru mencari pelatih karena kondisi ini. Saya harus sosialisasi ke sepak bola internasional tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan berusaha meraih kembali kepercayaan komunitas sepak bola dunia terhadap kita, tegasnya. Ini pelajaran buat kita semua. Kita harus hati-hati. Kepercayaan internasional tidak datang begitu saja. Harus dijaga dan dibangun. Karena itu, saya tidak mau asal cepat menunjuk pelatih. Kita harus bangun dulu kembali kepercayaan itu secara bertahap untuk bisa dapatkan pelatih timnas, sambungnya. Indra Syafri sambut baik timnas Indonesia U23 dimaksimalkan untuk FIFA Matchday. Pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri menyambut baik keputusan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang menetapkan timnya tampil dalam FIFA Matchday, FMD, pada November 2025. Sebab, itu bisa menjadi persiapan strategis menuju SEA Games 2025 di Thailand. Adapun, ajang SEA Games akan berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember 2025. Terkhusus cabang olahraga, cabur, sepak bola pria, kompetisi akan digelar di Bangkok, Chiang Mai, dan Songkhla City pada 3-18 Desember 2025. Indra Syafri mengatakan akan memaksimalkan FIFA Matchday untuk tim asuhannya agar benar-benar siap untuk tampil dalam SEA Games 2025. Hal itu dikarenakan persaingan untuk berprestasi menang tidak akan mudah. Kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U23 untuk memanfaatkan FIFA Matchday November sebagai bagian dari periodisasi menuju SEA Games, saya apresiasi dan terima dengan tanggung jawab penuh, tegas Indra Syafri. Ini bukan sekadar laga uji coba, tapi bagian penting dari proses pembentukan tim yang solid dan siap bersaing di ajang sesungguhnya, tambahnya. Pelatih asal Sumatera Barat itu akan memaksimalkan 2 laga FMD sebagai simulasi kompetitif yang terintegrasi dalam program latihan dan evaluasi performa. Setelah sebelumnya menghadapi India sebagai lawan yang kompetitif, kami akan berdiskusi dengan Sekjen PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, dan Direktur Teknik untuk menentukan lawan yang paling sesuai dengan kebutuhan tim. Kualitas dan karakter lawan sangat menentukan efektivitas persiapan kami, ujarnya. Timnas Indonesia berstatus juara bertahan SEA Games karena meraih medali emas pada edisi 2023. Jadi, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 akan berusaha mengulang prestasi itu. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.